Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah melihat berita tentang Palestina dan kemudian merasa bingung. Kenapa kok seolah-olah Palestina ini yang selalu salah? Padahal jelas-jelas mereka ini adalah yang menjadi korban. Mereka dijajah, diusir, dan banyak dari mereka yang dibantai secara keji. Nah, inilah yang disebut sebagai propaganda media. Ini senjata modern yang bahayanya sama dengan bom dan peluru. Dan kita melihat ya media-media barat yang mempropagandakan tentang Israel ini. Mereka seringkali menggunakan kata-kata yang manipulatif. Mereka mengatakan Israel menyerang sebagai bentuk pertahanan diri. Padahal jelas-jelas mereka melakukan pembantaian melalui jet-jet tempur mereka. Ketika Palestina membalas, berusaha untuk melakukan perlawanan, maka mereka disebut sebagai teroris. Padahal ya perlawanan mereka, balasan mereka sangat-sangat tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Zionis. Ya. Padahal yang berulang-ulang kali terjadi, ya mereka selalu mempropagandakan, ya yang dijajah disebut penjahat dan yang menjajah malah disebut sebagai korban. Nah, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti soal berita yang tidak jelas sumbernya, soal berita hoax, soal propaganda seperti ini. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka periksalah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya menjadikan kamu menyesal. Maka kita melihat ya bagaimana kemudian sebuah berita hoax, sebuah kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang fasik ini bisa menimpakan musibah kepada suatu kaum. Ya, jadi sangat-sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mengecek sumber dan juga kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Jangan sampai kita langsung menelan mentah-mentah informasi-informasi, apalagi sebagian besar informasi ini merupakan propaganda dari mereka. Dan kita melihat bahwa di era modern, di era sosial media ini, perang bukan cuma soal senjata, tapi juga narasi. Dan penjajah juga tahu kalau dunia ini sadar fakta sebenarnya bahwa simpati akan memihak Palestina. Karena itu mereka habis-habisan mengendalikan media-media mainstream. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa perkataan bisa jadi berbahaya. Kata Rasul, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba kadang berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, namun karenanya ia terjerumus ke dalam neraka. Kalimat itu kecil, tapi dampaknya besar. Begitu juga propaganda. Maka kita melihat bagaimana perlawanan rakyat Palestina. Meski media-media mainstream internasional dikuasai, tetapi rakyat Palestina bisa melawan dengan cara-cara yang baru. Ya, dengan citizen journalism. Ya, mereka melakukan live stream melalui handphone, menyiarkan kebenaran secara langsung dari Gaza. Dan mereka pun membuat media-media alternatif. Akun-akun sosial media mereka jadi sumber informasi yang bisa diakses secara global.
Dan bagaimana kemudian kreativitas mereka dari video pendek, ilustrasi, desain, bahkan meme jadi perlawanan mereka. Apa hasilnya? Kita melihat bahwa dunia mulai sadar dan opini publik yang selama ini mendukung Zionisme, mendukung Israel, ya, sebagian besar opini publik ini berbalik, dan solidaritas global bukan hanya dari kalangan muslim, bukan hanya dari negara-negara Islam, tetapi bahkan dari non-muslim dan negara barat semakin meningkat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jangan jadi penyebar berita-berita hoax. Ya, kita paham bahwa media-media mainstream sekarang ini disetir oleh mereka dan menjadi bagian dari propaganda mereka. Jangan kita menjadi agen-agen yang menyebarkan hoax ini. Pahami dulu, tabayun dulu sebelum kita men-share. Kemudian kita juga harus menjadi bagian dari suara kebenaran. Gunakan TikTok kita, Instagram kita, Twitter kita untuk meng-counter narasi-narasi mereka. Dan kita pun harus juga kreatif, ya, dengan membuat infografis, dengan membuat reels, dengan membuat short video, ya, sehingga narasi-narasi seperti ini, konten-konten seperti ini terkadang bisa lebih kuat daripada artikel-artikel maupun video-video yang panjang. Dan kita juga perlu untuk konsisten, untuk senantiasa menyuarakan, ya, untuk senantiasa men-share tentang perjuangan bangsa Palestina. Jangan hanya ketika trending saja, tetapi kita jadikan bagian dari habit dakwah digital kita ini untuk bisa mendukung perjuangan Palestina. Maka Al-Quran pun memberikan mandat kepada kita, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran ini, dengan jihad yang besar. Maka di era sosial media ini, salah satu bentuk jihad besar adalah melawan narasi-narasi palsu mereka dengan kebenaran. Maka kawan-kawan sekalian, kalau kita diam, dunia hanya akan mendengar versi penjajah. Tapi kalau kita bersuara, meski kecil, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ingat, satu postingan yang benar bisa jadi amal jariah yang terus hidup dan juga menjadi hujjah kita di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan apa yang kita lakukan terhadap bangsa Palestina. Maka inilah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.